student. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini saya akan berbagi informasi tentang cara untuk submit artikel yang sudah kita tulis ke jurnal ilmiah. Baik, ini akan penting sekali untuk teman-teman akademisi, khususnya mahasiswa yang saat ini tuntutan dari kampus sudah mulai kompleks ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kalau dulu hanya dituntut untuk menuliskan laporan penelitian yang kemudian akan menjadi arsip di kampus, yakni skripsi. Sekarang skripsi itu harus dirombak menjadi artikel ilmiah untuk dipublikasikan dan dibaca oleh lebih banyak orang secara online melalui jurnal. Ya. Nah, di kampus-kampus tertentu sudah mulai bergeser juga aturan tentang prasyarat kelulusan, yakni ada yang sudah mengubah aturan penulisan skripsi menjadi penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi. Nah, teman-teman sekalian, berarti kalian perlu tahu bagaimana cara untuk register di jurnal dan juga submit artikel di jurnal nasional ya. Jurnal ilmiah. Baik, saya akan coba untuk buka. Teman-teman sekalian bisa langsung membuka ini Google atau Mozilla ya. Maksud saya buka Mozilla atau buka Chrome untuk masuk ke Google. Nah, karena Google di sini adalah mesin pencarian online raksasa yang terbesar ya. Baik, saya akan coba ketik jurnal. Nah, di sini langsung muncul ada berbagai ini ya. Ada jurnal bahasa sastra, ada jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim dan seterusnya. Teman-teman sekalian, untuk mencari jurnal yang tepat, yang relevan dengan naskah yang sedang ditulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebentar ya. Oke, saya akan coba ini deh. Buka jurnal farmasi karena yang muncul farmasi dulu teman-teman sekalian. Jadi untuk mengirimkan naskah kalian, hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian fokus dan skop dari jurnal yang kalian sasar dengan substansi informasi yang kalian tulis di dalam naskah ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, misalnya seperti teman-teman dari farmasi ini ya, teman-teman dari farmasi menulis artikel tentang inovasi vaksin COVID misalnya ya, varian baru. Nah, teman-teman sedang menulis itu, melakukan penelitian dan kemudian muara atau hasil dari penelitiannya ditulis dalam bentuk artikel ilmiah yang mau dipublikasikan di jurnal nasional. Maka silakan di Google kalian bisa dengan mudah mencari jurnal apapun ya, mulai dari yang terakreditasi sampai yang belum terakreditasi. Nah, misalnya kalau jurnal farmasi di sini yang muncul di pencarian pertama ada Scientia, ada Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia milik UNER dan beberapa jurnal yang lain. Silakan dipilih. Nah, misalnya saya pilih yang pertama ya. Baik, nah teman-teman sekalian di sini teman-teman akan dihadapkan pada beberapa fitur ya, ada beberapa apa ini namanya ya? Oke, beberapa bagian. Ada beranda tentang kami, login, daftar, cari, terkini, arsip dan petunjuk penulisan. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengecek kesesuaian antara naskah kalian dengan jurnal adalah mencari informasi tentang jurnalnya. Kita akan cek dulu tentang kami. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau teman-teman mau cari informasi tentang jurnalnya, semua ada di sini ya. Etika publikasi berarti berkaitan dengan bagaimana sih etika publikasi di dalam jurnal ini. Saya akan coba cek fokus dan ruang lingkup dulu ya, ruang lingkupnya teman-teman sekalian. Nah, ini jadi ada informasi yang spesifik di sini teman-teman. Ini bidang farmasi ya, yang di substansi informasi yang dimuat di dalam jurnal ini meliputi bidang farmasi,
farmasi sains, farmasi klinis, dan komunitas. Dalam bidang farmasi sains, artikel yang diterima biologi farmasi, farmakognosi, kimia farmasi, farmasetika, farmakologi. Nah, jadi kalau teman-teman menulis naskah sesuai dengan bidang keilmuan, pasti akan tahu mana jurnal yang relevan ya. Bu, saya bukan bidang farmasi, tapi bidang hukum ekonomi syariah. Coba cari jurnal, misalnya jurnal hukum ekonomi syariah. Maka akan muncul banyak sekali jurnal hukum ekonomi syariah. Misalnya kita ambil yang paling atas ya. Bagian-bagiannya pasti akan sama ada. Ini hanya dalam bahasa Inggris ya perbedaannya. Home, about, login, register, search, dan seterusnya. Nah, poin kedua yang perlu kalian lakukan setelah memahami fokus dan ruang lingkup, sudah sesuai nih naskah saya dengan fokus dan ruang lingkup jurnal Scientia misalnya, atau dengan jurnal hukum ekonomi syariah. Maka yang perlu kalian lakukan adalah melakukan pendaftaran. Ini sama saja dengan kalian mau mengirimkan naskah ke misalnya ke teman-teman kalau pernah kirim naskah ke mojo.co itu harus daftar dulu, kemudian kirimkan naskahnya, ada keterangan, baru disubmit artikelnya ya. Sama, pada dasarnya sama. Jadi ada proses pendaftaran, kemudian baru kalian harus submit artikel dengan melakukan proses login ke jurnal tersebut. Nah, jadi daftar dulu. Ini ada daftar, ada login. Ya, untuk proses ini supaya teman-teman bisa tahu secara spesifik, saya akan buka jurnal ini ya, JIBL. Jurnal Islamic Business Law. Oke. Ini adalah salah satu jurnal yang sudah OJS ya, Open Journal System, milik Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sudah terindeks Google Scholar ya teman-teman sekalian. Nah, jadi saya akan register atau mendaftar di jurnal ini. Tentu saja teman-teman sekalian kalau mau daftar saja boleh sebelum naskahnya jadi, tetapi kalau mau submit naskahnya jadi dulu ya. Nah, Journal of Islamic Business Law, kalau kalian register prinsipnya sama ini dengan jurnal-jurnal yang lain. Kita akan coba ya, buka dua jurnal sekaligus. Nah, sama, hanya mungkin format atau layoutnya saja yang berbeda. Di sini teman-teman harus memasukkan identitas diri secara jujur, secara lengkap. Nah, sama. Nah, saya akan coba masukkan di sini ya. Nah, saya Rizka, middle name karena kosong. Kalau teman-teman punya nama tengah silakan diisi. Yang penting sebenarnya nama awal dan nama akhir. Karena ada tanda bintang berarti harus diisi ya. Bu, bagaimana dengan teman-teman yang nama ini nama lengkapnya hanya satu kata gitu? Biasanya akan ditulis kata tersebut di nama awal dan nama akhir. Affiliation berarti adalah lembaga tempat teman-teman bernaung. Misalnya kalau teman-teman kuliah di UIN Malang berarti UIN Malang. Kalau teman-teman kuliah di Universitas Negeri Malang, di Universitas Negeri Malang. Kalau teman-teman misalnya sudah bekerja dan mau lembaga afiliasinya ada lokasi tempat teman-teman bekerja, silakan dimasukkan. Misal saya sudah jadi tutor di lembaga kursus profesional tertentu, masukkan saja itu sebagai lembaga afiliasi, boleh. Tetapi kalau ini untuk kepentingan akademik, perkuliahan, atau prasyarat kelulusan, ya afiliasinya harus mengikuti kampus tempat teman-teman belajar ya. Oke, saya akan tulis UIN Maulana Malik Ibrahim, country Indonesia, I'm Indonesian. Nah, email. Jadi ini alamat email, username-nya misalnya Rizka89 misal ya. Passwordnya teman-teman ingat-ingat.
Nah, kalau sudah diisi semuanya teman-teman sekalian, jangan lupa ada username, ada password, repeat password, baca kemudian informasi berikutnya. Ya, saya setuju untuk bla 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 dan seterusnya. Saya ingin dapat notifikasi. Ya, ini semuanya dicentang teman-teman sekalian. Oke, ini boleh dikosongi reviewing interestnya. Yang penting semua informasi yang ada centang merahnya sudah diisi. I'm not a robot. Ini biasa ya, reCAPTCHA yang muncul untuk mengidentifikasi kalian bukan robot. Nah, baru kemudian register. Ini baru langkah pertama ya teman-teman sekalian. Oke. Kemudian, nah ini teman-teman otomatis kan sudah login. Kalau misalnya mau login, misal ini sudah logout tadi ya, teman-teman sekalian bisa login dengan nama dan password yang tadi, username dan password yang tadi sudah didaftarkan. Nah, di sini keterangannya masih 0 ya teman-teman sekalian, tidak ada submission atau tidak ada artikel yang sudah disubmit ke jurnal ini. Baik, teman-teman sekalian, kalau misal what would you like to do next? Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang ingin kalian lakukan berikutnya begitu. Nah, kalau teman-teman mau langsung mengirimkan naskah ke jurnal ini, maka langsung saja make a new submission ya. Oke, nah teman-teman sekalian, iya, ini ada keterangan kalau submissionnya harus OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF. Kemudian keterangan ini silakan dibaca. Naskah kalian sesuaikan dengan ini, centang saja semua. Oke. Kemudian save and continue ya. Jangan lupa. Ya. Jadi ada 5 step kalau tidak salah ya teman-teman sekalian. Betul, ada 5 step teman-teman untuk mengirimkan naskah ke jurnal yang OJS ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, upload submission file, berarti kalian harus upload file yang sudah disiapkan untuk dikirimkan ke jurnal. Tapi jangan lupa teman-teman, sesuaikan file kalian dengan template jurnal terlebih dahulu. Di bagian saya akan coba ke JIBL di ini ya, di halaman berikutnya dulu untuk menunjukkan bahwa jurnal punya ini teman-teman, dia punya template. Jadi template khusus yang harus diikuti oleh teman-teman sekalian dalam penulisan karya ilmiah. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada sirahan atau bagian headernya ya. Kemudian judulnya ditulis dengan huruf kapital kecil, nama penulis, afiliasi. Jadi artikel kalian harus ditulis dengan menyesuaikan template ini. Nah, keterangan lain. Nah, keterangannya panjang tulisannya 6.000 sampai 8.000 kata, bla 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 dan seterusnya. Ini harus diikuti. Kenapa? Ini yang pertama itu akan menjadi salah satu unsur penilaian apakah naskah kalian akan diterima atau tidak. Nah, jadi ini ibaratnya seseorang yang mau meloloskan naskah kalian itu kan ingin tahu keseriusan kalian. Kalau kalian serius pasti mengikuti syarat-syarat yang diberikan. Salah satu syaratnya adalah dengan menulis naskah sesuai dengan template ini. Baik, kalau sudah naskahnya sesuai dengan template, maka artikel komponen yang akan dikirim apanya? Artikel teksnya atau artikel utuhnya. Nah, di sini drag and drop file to begin upload. Jadi teman-teman bisa drag filenya atau upload file, ambil. Ini karena sebagai contoh saja ya, saya akan ambil file acak saja. Misalnya dari ini ya. Ini contoh saja. Jadi lalu continue. Nah, ya, continue lagi.
Oke, complete, sudah selesai. Ya, baru kemudian setelah upload file, ini kan artikelnya sudah diunggah ya teman-teman sekalian. Simpan dan lanjutkan. Nah, enter metadata. Kenapa sih, kan sudah filenya dikirimkan, kok harus enter metadata lagi? Ini untuk memudahkan para pengelola jurnal mengetahui judul kalian sebenarnya apa, kemudian abstraknya apa, dan seterusnya. Ini untuk memudahkan ya, enter metadata. Judulnya apa sih tadi naskahnya? Saya agak, karena bukan naskah artikel yang saya siapkan langsung, tidak apa-apa ya, ini sebagai contoh saja. Yang tadi saya kirimkan ini ya. Jadi misalnya, mohon maaf ya, ini tidak sesuai dengan template karena hanya sebagai contoh teman-teman sekalian, jadi tinggal dikopas saja, masukkan ke title ya, judulnya tadi. Kemudian abstrak. Jadi kalau kita lihat di template artikel ilmiah itu kan pasti memiliki bagian abstrak ya, gambaran umum keseluruhan informasi dari karya ilmiah, dari artikel ilmiah tersebut yang dimuat atau disusun dalam 150-200 kata. Itu kalau gaya selingkung yang dipakai di Journal of Islamic Business Law. Nah, teman-teman sekalian, abstraknya dikopas ke bagian ini. Mudah saja, saya anggap ini abstrak ya teman-teman sekalian, karena ini hanya contoh saja. Saya kopas di bagian abstrak, dia akan muncul di situ. Kemudian keywordnya teman-teman. Jadi di jurnal ilmiah harusnya ada keyword. Saya akan ambil asal saja ya untuk memasukkan keywordnya. Baru kemudian save and continue, lanjutkan lagi. Nah, ini sudah diunggah dan siap untuk dikirimkan. Teman-teman bisa finish submission untuk step terakhir ya, atau bisa kembali ke langkah-langkah sebelumnya jika memang ada yang terlewatkan. Saya akan finish submission dulu. Are you sure you wish to submit this article to the journal? Oke. Jadi konfirmasi, memang benar-benar yakin di situ mau submit ke jurnal ini. Klik oke. Nah, baru kemudian submissionnya akan complete. Sederhana sebenarnya teman-teman sekalian, tinggal mengikuti petunjuk sebagaimana kalau teman-teman sekalian mau install aplikasi tertentu ya. Nah, sekarang saya mau lihat reviewnya dari submission yang saya kirimkan. Nah, teman-teman sekalian, nanti teman-teman ketika naskah ini sudah dibaca oleh pengelola jurnal, oleh reviewer, maka akan ada pre-review discussion. Di sini informasinya nanti akan ada balasan dari pihak jurnal, dari reviewer mengenai kelayakan naskahnya, apa saja yang perlu diperbaiki, dan seterusnya. Baik, itu saja mungkin dari saya yang perlu saya sampaikan teman-teman mengenai bagaimana sih cara untuk register dan juga submit ke jurnal ilmiah. Nah, proses ini tidak sederhana teman-teman sekalian. Biasanya kalau teman-teman mengirimkan naskah ke jurnal harus sabar menunggu jawaban ya. Menunggu jawaban dari pihak pengelola jurnal. Kemudian nanti akan ada proses interaksi antara pihak pengelola dengan teman-teman sekalian. Interaksinya dalam bentuk apa? Pengelola akan berikan feedback atau umpan balik, apa saja yang perlu dibenahi, perlu direvisi, maka teman-teman nanti akan merevisi dan mengirimkan kembali naskah melalui cara yang sama ya. Baik, itu saja dari saya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan langsung untuk mengirimkan naskah artikel ilmiah kalian ke jurnal ilmiah yang sudah OJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.